al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yaquluna yang berkata siapa? Alladzina yatafakkarun, alladzina yadhkurun. Masih sambungan ini ayat yang kemarin. Alladzina yadhkurunallah. Jadi yang dikatakan ulil albab, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Terus yaquluna yang berkata siapa? Alladzina yadhkurunallah, berkata Rabbana ma khalaqta hadza batila, pada ucapan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana, wahai Tuhanku, ma khalaqta, tidak menciptakan Tuhan, tidak menciptakan Engkau, hadza, pada ini makhluk, hadza, pada ini, al-khalqa artinya makhluk, alladzina ro, yang melihat aku, hu, pada hadza, alladzina ro, yang telah melihat aku, hu, pada hadza, batilan, dalam keadaan sepi dari faedah, sepi dari manfaat. Batil dalam kalimat ini istilahnya adalah useless, gitu, tidak berguna. Halun, adapun batilan itu hal. Halun, adapun batilan itu hal. Abasan, yaitu hanya mainan. Bal dalilan, bahkan menjadi petunjuk, ala kamali kudratika, atas kesempurnaan kuasamu, kuasa Tuhan, kuasa Allah maksudnya. Subhanaka, maha mensucikan kami kepadamu, mensucikan aku kepadamu. Tangzihan, yaitu mensucikan, laka, padamu, anil ba'si, dari mainan, dari perkara yang remeh, yang tidak berguna. Faqina, maka menjagalah Tuhan, nah, pada kami, adzaban nari, pada siksa neraka, adzaban nari, pada siksa neraka. Orang-orang yang beriman, di sini dikatakan ulil albab, yang dimaksud orang-orang yang dawil ukul, yang memiliki akal, adalah orang-orang yang dalam keadaan apapun senantiasa mengingat Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, selalu mengingat Allah. Yadhkurunallah niku selain zikir yang kita ucapkan, yang dalam bentuk macam-macam zikir niku, sing mari subuh maca apa, terus sehari kita harus baca istighfar berapa kali, baca hamdalah berapa kali, dan seterusnya. Selain yang itu, yang dimaksud yadhkurunallah, nilai daripada zikir itu sendiri adalah seberapa sering kita mengingat Allah di setiap apa yang kita lakukan. Nah, maka di dalam semua amal, di dalam semua amal baik, kita sertakan nama Allah di dalamnya. Apik mangan bismillah, apik umbah bismillah. Itu artinya di setiap keadaan kita menyebut nama Allah. Di
setiap keadaan kita menyebut nama Allah. Dan kalau untuk zikir nggak ada batasan, kita apakah perempuan itu dalam kondisi suci atau dalam kondisi haid, nifas, sama saja yang namanya menyebut nama Allah nggak ada batasan untuk itu. Memang yang tidak boleh adalah ibadah-ibadah yang sifatnya wajib ya, seperti puasa, terus sholat, baca Quran, itu memang nggak boleh karena tugas-tugas atau ibadah-ibadah tersebut harus dalam kondisi suci, kan ngoten nggih. Makanya kenapa di dalam Islam itu diharamkan yang namanya mabuk, khomer nih. Terus pokoknya nggih segala sesuatu yang menghilangkan akal. Kenapa? Karena kalau seseorang itu sedang dalam pengaruh mabuk nih, sedang dalam pengaruh alkohol nih, bentuknya macam-macam, yang namanya candu ini bentuknya macam-macam, bisa berupa apapun lah sing iso menghilangkan kesadaran akal kita. Nah, di dalam Islam itu dilarang. Kenapa? Sebenarnya yang dikhawatirkan itu ya kitanya, bagaimana nanti kalau pas dalam kondisi di bawah pengaruh alkohol, di bawah pengaruh alkohol dalam kondisi tersebut diambil nyawanya sama Allah dalam kondisi tersebut meninggal dalam posisi kehilangan akal. Nah, otomatis kan orang ini kalau kehilangan akal, kok mikir Gusti Allah, mikir awake dhewe ae enggak. Nah, dalam konteks khomer ini pun juga macam-macam. Ada memang orang-orang yang punya punya anugerah nih. Orang-orang yang punya anugerah diberikan kesadaran yang cukup tinggi, kesadaran fisik, benar-benar tingkat kesadarannya sangat tinggi. Ketika mengkonsumsi khamr ini nggak ada pengaruh, nggak jadi mabuk sama sekali. Dan ini jarang banget ya orang yang seperti ini. Kalau yang konteksnya orang-orang seperti ini, kok khamr nggak ada pengaruhnya, tapi juga nggak boleh konsumsi untuk mengikuti aturan di dalam Islam. Ya. Tapi kalau memang ada dai-dai sing zaman-zaman dulu nih, zaman-zaman para wali dulu, ada ulama-ulama yang memang diberikan anugerah seperti itu. Nggak bisa kepengaruh. Jadi nilai imannya niku mboten saged dipengaruhi oleh sesuatu yang memabukkan seperti Gusmi ini. Gusmi niku perkumpulan nih. Niku maka dakwahnya Gusmi itu kan di tempat-tempat yang aneh-aneh ngoten kan. Nanggone nanggone wong nakal-nakal lah, wong sing senengane mabuk. Gusmi ini kalau ini Abi yang cerita nih, karena Mas Tasik menangi waktu ini, Abi Tasik menangi Gusmi. Jadi kalau dakwah di lingkungan yang orang-orang mabuk, Gusmi itu ikut minum, tapi nggak ada mabuk sama sekali. Ya tetap baca Dzikrul Ghafilin, tetap kayak orang koyo ngombe sprit biasa. Nah, dalam kondisi orang yang seperti ini tentu dalam kondisi yang berbeda dengan imannya awak dhewe nggih, wis ngombe es buah ae wis lali salat lho, wis kliwat. Wis maghrib wis sampe entek nah iku. Mabuk bukowan niku jenenge. Lah awake dhewe ya gak oleh kok ngombe homer, ngombe es buah ae lali salat kok. Ya, jadi yang dimaksud yazkurunallah di sini adalah ada nama Allah di setiap perbuatan kita. Nah, ini kalau kita belum sampai pada tahap ini, bisa kita upayakan, diajarkan oleh para ulama, oleh guru-guru kita diajarkan setiap hendak melakukan apapun jangan lupa baca basmalah. Supaya apa? Supaya ada nama Allah di dalam pekerjaan kita. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ketika sudah dalam kondisi yang lebih dewasa, tentu kita sudah mulai bisa peduli dengan di mana tempat kita tinggal, di bumi kita ada apa aja, gitu ya. Jadi kita mulai berpikir tentang bagaimana kita nanti, pokoknya berpikir tentang samawat wal ard itu tidak hanya sekedar aku iki menungso tinggal nang bumi, tidak hanya sedangkal itu pikiran kita. Setelah kita semakin dewasa, kita semakin tahu banyak hal,
semua bisa kita pikirkan, kayak misalkan cuaca buruk, apapun itu bisa jadi bahan bahan kita untuk memikirkan anugerah Allah, ya. Lalu dalam kondisi kemampuan kita, kesanggupan kita untuk tinggal di bumi sebagai khalifah, di sini dikatakan berpikir tentang bumi dan langit untuk menjadikan bumi dan langit itu sebagai dalil ala kudrati soni'ihima. Jadi sebagai petunjuk atas kuasanya penciptaan Allah terhadap langit dan bumi. Jadi keberadaan langit dan bumi ini sendiri, kita bertafakur, tujuannya kita bertafakur adalah supaya kita memahami untuk apa Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, inilah pentingnya peran pendidikan. Maka tidak ada batas antara laki-laki dan perempuan di dalam berpendidikan. Perempuan juga harus punya pendidikan yang baik, harus punya keyakinan untuk aku jadi pinter, tujuanku adalah untuk mendidik anak-anak nantinya. Gak usah mikir sing macem-macem, kayak apa aku pinter-pinter, apa mana sampai koyo ngono nggih. Pinter niku anugerah. Ilmu niku anugerah Gusti Allah di bumi supaya manusia bisa menjadi khalifah yang baik di bumi, baik terhadap dirinya sendiri, baik terhadap lingkungan. Kulo piyambak nggih, saya sendiri adalah orang dengan pendidikan sing boten tinggi. Artinya kulo gak duwe S, gak tahu tuku S lah, ini istilahnya. Wong kulo niku ujian ket mulai sekolah SD sampai SMA itu persamaan kabeh, ujian paket kabeh. SD ujian paket, SMP ujian paket, SMA ujian paket, melok ujian paket. Nek dipikir bagaimana kemudian saya bertumbuh di waktu niku, memang ada keyakinan ya aku kudu pinter tapi aku mau sekolah. Kalau niku sekolah itu bukan gak gelem belajare, pancen males sekolah ya. Tapi waktu itu memang ada mindset untuk ya tapi saya harus pinter. Saya memimpikan sebuah keadaan di mana apa yang saya ketahui ini bisa saya sampaikan ke orang lain. Saya ada ekspektasi untuk nantinya anak-anak saya sendiri ketika ngobrol kali kula nggih sesuai dengan perkembangan zaman, saya tahu segala sesuatu yang dibutuhkan meskipun nggak semuanya otomatis. Kula melok klasiki, melok klasiku, seminar dan sebagainya kula melok, tapi gak kula mboten sekolah panjenengan nggih. Nah, di sini ternyata apa yang berguna dari pendidikan, baik itu di bangku sekolah maupun di tempat kursus, atau kita memang tipe orang yang selalu bisa meluangkan waktu untuk membaca, karena kemauan seseorang untuk membaca niku nggih juga anugerah, gak mesti apakah wong iku sing seneng maca iku mesti pinter, terus sing gak seneng maca iku mesti goblok, mboten saged juga. Ternyata kesukaan di dalam membaca itu juga anugerah, karena saya melihat nggak semua orang yang suka membaca niku memahami isi apa yang dibaca. Gak ngerti ya, mungkin ya hanya suka membaca, tapi memang biasane gandengane wong niku lek senengane maca konsentrasinya tinggi. Konsentrasinya tinggi karena dihadapkan dengan sebuah pengetahuan yang panjang, tidak singkat, nggih. Beda lek senengane maca caption, nggih, maca di sosial media. Itu pun ternyata kemauan orang Indonesia untuk membaca caption itu rendah, kemauannya sangat rendah. Terbukti kayak kita jualan sesuatu misalkan di Instagram, nanggone caption itu wis dijelasno, napa jenenge apa niku detail produknya wis dijelasno, sak regan-regan dijelasno. Engko iku lek ngecat sing ditakokno yo apa sing wis dijelasno iku lho, gak mau dijawab wong iki. Jadi ya kalau sampean punya kesenangan untuk membaca itu bagus sebenarnya untuk memanjangkan konsentrasi. Jadi kalau kita luangkan waktu nggak usah lama-lama, tiap hari kita luangkan waktu 15-30 menit untuk membaca beberapa lembar saja, itu impactnya akan baik kita. Dengan harapan ya ini tujuan seorang muslim belajar
tujuan seorang muslim untuk mengajar, ya, membuat karya ilmiah, ya, tujuannya tidak lain ya supaya bisa membentuk sebuah generasi yang yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Tahu fungsi langit dan bumi itu apa, fungsi dirinya sebagai manusia itu apa. Nah, itu yang membentuk adalah ilmu pengetahuan, pendidikan. Kita kan juga jadi menyadari, oh fungsinya tangan kanan iki, fungsinya tangan kiri iki, begipun tinggi pendidikan. Kalau orang tua kita tidak berpendidikan manusiawi, kita nggak akan tahu. Nggih, koyok ceritane Tarsan ngono iku nggih, dididik ambek binatang, ya dadine nggih perilakunya juga sama seperti apa yang dia lihat gitu. Oh, cara bertahannya hewan di dalam hutan seperti itu. Toh Allah juga tetap memberikan keistimewaan ya Mas Yo. Karena kan cerita orang-orang yang dibuang di hutan itu kisah nyata nggih, bahkan nang nggone zaman modern ae kapanane kok ya ditemukan. Nang nggone hutan di Eropa ditemukan arek sing dibuak ambek wong tuane. Kalau nggak salah umur 1,5 tahun dibuang di hutan, wis perasaane wong tuane wis mati. Mari ngono muncul nggih setelah 20 tahun kemudian muncul nggih. Ada orang yang orang-orang perhutani, karena kalau di luar negeri kalau hutan itu dilindungi ya dilindungi nggih. Gak koyo nang Indonesia njogone dilindungi, jerone ditebangi. Akhirnya lek wayahe kemarau ngoten niku kebakaran di Sumatera, asapnya tutup Singapura, tutup endi-endi. Dikomplain gak kena alas kok dikomplain. Tapi kalau di luar negeri dilindungi, beneran dilindungi ya. Jadi pas ada orang-orang perhutani masuk ke hutan, lho kok kayak menungso. Ya ternyata beneran manusia. Digolek-goleki sampai beberapa tahun ditemokno, oh ternyata anak wong iki sengaja dibuat. Ambek Gusti Allah dikei kehidupan ya. Niki betapa ajaibnya Allah menciptakan manusia. Nah, ini kalau kita tidak dididik dengan baik, manusia itu tidak terdidik dengan baik, otomatis akan sulit sampai pada yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Delok fungsine apa-apa iku koyo alah aku gak iso. Alah gak sanggup aku. Aduh awakku gak kuat ngene titik lho ndasku ngeluyung sambat ae wis. Jangan sampai kita itu jadi orang nggih mengeluh niku sesering bernapas. Iki ojo sampai. Ngomong ku mengeluh. Mungkin sampai sering nggih ketemu wong koyo ngeten nggih. Kadang-kadang nek pas kumpul, ono lah pasti di antara orang-orang keluargane awak dhewe iku sing aduh aku males ketemu wong iku, mesti sampe ketemu iku mengeluh ngoten. Niku pasti enten. Nah, kalau kita nggak suka, ya kita jangan jadi gitu nanti-nanti nggih. Kalau sudah ada anugerah apa-apa, ya sudah kita jalani, dan ngobrol itu kan nggak harus mengeluh tuh. Nggih kan? Kayak setiap ketemu temen ada yang dikeluhkan. Ketemu keluarga iki ada yang dikeluhkan. Nggak harus, tapi kadang-kadang memang ada orang yang terjebak di keadaan itu. Kenapa? Karena perasaane kok nang lek aku ngomong kabarku apik kok diarani sombong aku. Ono wong salah paham ngoten lho ya enten wong modele menungso itu semacam-macam jenenge. Anggap ae lek ono wong mengeluh iku anggap ae wong iku salah paham. Cek sampean gak kesel. Gak ketularan mengeluhe pisan. Atau lek ono wong sampean ketemu kok wong iku kok sambat ae. Aku ya suwe-suwe pegel kupingku ya sambatono pisan kupingmu pegel. Lalu orang-orang yang mampu berpikir tentang samawat wal ardh ini tidak akan berhenti mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini satu pembelajaran penting ya. Ketika kita sudah mempelajari betapa pentingnya bumi dan seisinya, peran bumi dan langit di dalam kehidupan kita ini sangat penting. Ketika kita sudah memahami itu, pas kita merasa useless, nggak berguna sama sekali, kondisinya adalah batilah di sini karena mufasir menyebutkan adalah batilan halun abasan. Abasan yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang tidak ada manfaatnya, sesuatu yang tidak berguna atau yaitu useless.
hopeless, useless ketika kita berada dalam kondisi itu, karena apa-apa yang kita kerjakan kelihatannya nggak ada hasil, kalau hasilnya apa melakukan apapun seperti tidak ada hasilnya, kayak dalam kehidupan kita merasa nggak ada gunanya, merasa nggak berguna. Nah, sampean bisa mengingat kalimat ini, ma khalaqta hadza batila, karena kata-kata ini sering sekali diucapkan sama Abi. Dari mulai saya kecil lah, saya ingat saya gitu. Tapi pas bener-bener saya sadar bahwa kalimat itu penting, yo pas cilik yo wis mek krungu-krungu tok yo gak paham. Karena napa jenenge kebetulan Abi itu orang yang napa nek pas ngumpul nggih, pas ngobrol niku semuanya disampaikan. Wis bu anake iku bu paham bu gak wis pokok iku semuanya disampaikan. Nanti berangsur-angsur semakin dewasa, oh iki ternyata yang dimaksud. Nah niki agak beda ya sama Umi nih. Kalau Umi ini bahkan kadang-kadang lebih seneng rungokno, tapi memang nek masalah merintah nih, Umi itu lebih tegas orangnya. Terus yang tidak kalah penting, saya itu dari kecil kalau ada barang gitu ya, barang apapun lah, seremeh potong apa ketokan kuku misalnya gitu, itu bener-bener ditunjukkan gitu sama Umi ini, ditunjukkan iki fungsine iki, sing iki gawe ngene ngono. Pokok ya nak barang iku lek ono iku berarti ono manfaatnya. Itu sering sekali Umi ucapkan. Kalau Abi, kalimat ini diucapkan dalam bentuk ayat ini, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ini sering kali diucapkan terutama ketika pas kondisi ya pekerjaan sedang sulit, misalkan gitu. Pekerjaan sedang sulit terkait masalah SDM dan sebagainya gitu. Karena dulu saya juga karena kerja dari kecil sama Abi gitu, kadang-kadang juga mengeluh masalahnya ini SDM-nya begini, masalahnya pasarnya begini gitu ya. Terus waktu itu saya memang mulai karir itu dari investasi. Mane kula niku kan gak iso cerita bisnis mulai nol itu ya apa, kula gak iso cerita karena kula memulainya dari nol niku dibentuk sama Abi untuk langsung investasi dalam jumlah besar. Ya otomatis lek ono wong takok mulainya seperti apa, kula iso jawab mulai dari belajar. Karena memang untuk mengadakan uang yang besar kita nggak bisa mulai dari sesuatu yang kecil. Bener-bener saya harus belajar bagaimana mengadakan uang dalam jumlah besar. Saya belajar komunikasi. Semuanya saya mulai dari belajar. Jadi lek ditakoni mulai niku ya apa, aku ya gak iso jawab. Mulai ini ya teko belajar pokoknya intinya. Nah terus kaitannya dengan ayat ini, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ini seringkali disampaikan sama Abi ketika ternyata si plan A ini fail, gagal. Nih, ketika plan A itu gagal, nah ini sering Abi mengingatkan gitu. Dan lama-kelamaan ini menjadi terbentuklah kita tinggal di mana, kita kumpul dengan siapa, kita mengikuti event apa, itu jadi nggak ada takut karena oh ini kesempatan ini datang berarti nggak mungkin ini kesempatan buat main-main. Akhirnya pada akhirnya ya ini akan menambah nilai diri kita. Nah ini pentingnya kita selalu berpikir bahwa semua yang diciptakan itu pasti ada tujuan. Semua yang sudah diadakan, benar-benar semua yang sudah diciptakan oleh Allah pasti ada tujuan. Termasuk kita, diri kita sendiri, bakat kita. Mungkin semua orang itu pernah berada di keadaan dimana, kalau saya pribadi, kula pernah berada di keadaan, opo sih aku kok isok ngene, iki gawe opo, napa malih kebisaan kula itu dengan orang-orang seumuran kula nggih. Waktu niku jarang sih, jarang. Apa maneh wong wedok nggih. Jadi saya kula isok pekerjaan-pekerjaan kasar nggih. Kaya pekerjaan kasar sing sifate teng mriku reparasi barang-barang. Reparasi barang-barang ya menurutku kula seneng ketika melakukan itu. Terus saya juga bisa melakukan pekerjaan yang pekerjaan alus.
Kulo iso nulis, iso desain, tapi saya juga pernah berada di posisi di mana opo sih aku kok iso iki digawe opo? Opo manfaatnya gawe uripku? Nggih. Karena waktu itu saya vakum nulis, berhenti nulis itu selama 10 tahun. Niku dalam kondisi mempertanyakan bahwa aku iki iso nulis tapi gawe opo? 10 tahun. Wayahe kula disadarno maneh ambek Gusti Allah nggih, diberi bahwa kebisaan kita itu adalah sesuatu yang mestinya kita syukuri nggih, bukan kita keluhkan gitu. Saya bangunlah mulai lagi 10 tahun kemudian dengan umur kula sing wis 30 tahun, otomatis saya bertemu dengan editor yang lebih muda, saya bertemu dengan napa jenenge mentor yang lebih muda. Yo wis tak trimo ae salahe aku bingung selama 10 tahun. Gak ngerti. Kula tetep iso nulis tapi aku gak ngerti iku gunane gawe apa dan kula merasa kok aku iso nulis gawe apa. Nah niki ketika dalam kondisi seperti itu kita bisa mengingat ayat ini nggih Rabbana ma khalaqta hadza batila, bahwa semua yang diciptakan pasti ada fungsinya. Ketika saya kemudian menyadari lagi, oh pasti ono gunane. Aku iso nulis pasti ono gunane. Mulailah lagi. Mulai dari awal dan kula mboten milih napa jenenge untuk langsung self publish yang tanpa arahan. Kula gak seneng kok akhirnya ngawur tulisannya suwalah salah. Tapi memang nggak apa-apa, lakukan kesalahan, perbaiki. Lakukan kegagalan, kita belajar dari kegagalan. Mboten napa-napa gak ono napa jenenge, mboten enten sing sia-sia. Semua hal baik yang kita lakukan niku mboten enten sing sia-sia. Jadi kalau orang-orang yang alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, mereka tidak akan lupa bahwa semua yang diciptakan, ya, semua yang diciptakan itu pasti ada tujuan. Ini yang dimaksud dengan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Rabbana wahai Tuhan kami, innaka sesungguhnya Engau itu man adapun zat. Oh, ngeten mawon. Itu man adapun orang itu tudkhilu yang dimasukkan yang memasukkan Tuhan pada man annaro pada neraka. Faqina adzabannar rabbana innaka man tudkhilin naro lil khuludi, karena menetap fiha di dalam nar. Faqad akhzaitahu, maka benar-benar merendahkan Tuhan pada man. Ahanta artinya merendahkan Tuhan pada man. Kita minta perlindungan dari api neraka, nggih. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Ya Allah, karena orang-orang yang, wahai Tuhanku, orang-orang yang telah Kau abadikan di neraka itu berarti telah Engkau rendahkan posisinya. Wa malidz zalimina, dan tidak ada itu bagi orang-orang yang zalim. Al kafirina artinya orang-orang yang kafir, fihi di dalam artinya orang-orang yang kafir, fihi itu di dalam al-zalimin, waqfu dzahiri adapun tempatnya isim dzahir. Mau di al-mudmari yang menempati tempatnya isim dhamir, isy'aron karena menunjukkan bitafsisil khizyi dengan tertentunya sifat hina, bihim dengan zalimin. Wa malidz zalimina, dan tidak ada itu bagi orang-orang yang zalim, min ansorin adapun yang menolong. Zaidatun adapun min itu tambahan. Min ansorin adapun yang menolong, adapun penolong. Yang nauna yang mencegah siapa ansor hum pada zalimin min adzabillahi, dari siksaan Allah taala. Nauzubillah min dzalik, ya, jangan sampai kita menjadi masuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Ya, bahkan di sini dikatakannya nih ayatnya yang direndahkan dengan diabadikan di neraka itu
ayatnya mboten kok langsung kafirin, tapi sebutannya adalah wama lidzalimina min ansor. Tidak ada itu tetap bagi orang-orang yang zalim. Zalim itu adalah orang yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu zalim. Kita tahu satu kalimat tertentu itu menyakitkan, tapi kita terbiasa mengucapkannya. Nah, ini termasuk bagian dari zalim. Maka dulu saya benar-benar dipeseni sama Umi ini. Yang terpenting kita bertumbuh jadi perempuan dengan segala bentuk kesulitan. Kita mens, kita dilepen nggih. Terus kemudian kita juga hamil, melahirkan. Yang terpenting itu kita minta sama Allah, mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang menjadi cobaan bagi orang lain. Minta sama Allah untuk terhindar dari menjadi cobaan bagi orang lain. Karena ketika posisi kita, keadaan kita tok ini sudah menjadi apa istilahnya nih, menjadi cobaan, menjadi ujian bagi orang lain, secara otomatis kita nggak sadar kalau kita melakukan kezaliman. Dan ini berat nih, hukumannya berat di sisi Allah. Tentu saja titel zalimnya ini tidak akan hilang gitu. Nah, ini kita bisa kita minta sama Allah, mudah-mudahan selalu minta sama Allah, jangan sampai kita masuk menjadi orang yang dadi cobone wong liya. Dulu Umi itu bilang gitu. Jadi yang paling penting itu kita minta sama Allah cek gak dadi cobone wong liya. Nah, itu sering sekali dipesankan sama Umi, karena memang wis tak dadi wong wedok itu wis abot. Nah, apalagi jangan sampai kita memperberat tanggung jawab kita sebagai perempuan, sebagai manusia pada umumnya, khususnya sebagai perempuan, memberatkan diri kita dengan posisi mendolimi orang lain. Karena kalau kezoliman ini sudah menjadi bagian dari hidup kita, wis gak sadar, dolim itu wis gak sadar. Apakah bisa seperti itu? Bisa. Wis contoh sing paling umum, sing selalu ono nang berita-berita, korupsi misalnya. Ya lek dadi orang pemerintahan jenenge wis digawe macam-macam nggih, gak korupsi barang jenenge. Tapi ketika korupsi itu menjadi sebuah gaya hidup yang harus ditempuh, coba nggak bisa menghindar. Nah, itu kan berarti kita ada untuk menjadi ujian bagi orang lain. Na'udzubillah nih. Dan itu nanti hukumannya adalah diabadikan di neraka. Kalimatnya adalah zalimin. Meskipun oleh mufasir dikatakan al-kafir karena alus nggih. Mufasirnya cukup alus, di sini dikatakan al-kafirin, orang-orang yang jelas mengkufuri Allah. Padahal kalau kita lihat konteksnya adalah zalimin, berarti semua kezaliman. Orang yang terbiasa dengan kezaliman. Nah, kalau kezaliman ini hubungannya adalah selalu dengan orang lain. Misalkan kita rajin ibadah, tapi dengan gampang kita merendahkan orang lain. Nah, ini yang ya maka secara otomatis kan apa? Kita tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wis dididik dengan ibadah, nggih, tapi lesan kita iki berarti sik gurung terdidik iki. Lesane gurung terdidik, sikap kita belum terdidik. Wa ma lidzalimin min ansor. Rabbana, wahai Tuhan kami, inana sesungguhnya kami itu sami'na mendengar kami, munadian pada orang yang mengajak, yunadi atau orang yang mengundang, yunadi yang mengajak siapa? Munadi, yada'u artinya mengajak siapa munadi, annasa pada manusia, lil imani terhadap iman, ai ilahi artinya terhadap iman, bahwa adapun munadi itu Muhammadun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awil Qur'anu atau Al-Qur'an. Jadi Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu, ai bi an aminu artinya dengan untuknya atau dengan hendaknya beriman, birabbikum dengan Tuhanmu.
Berimanlah kalian birabbikum dengan Tuhanmu, fa'amanna, maka beriman kami bihi dengan Rob. Ini orang-orang yang beriman, mereka mengatakan Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu birabbikum fa'amanna. Jadi Rasulullah Al-Qur'an menyebutkan berimanlah dengan Tuhanmu, fa'amanna, maka beriman kami. Rabbana, wahai Tuhan kami, faghfir. Rabbana, wahai Tuhanku, faghfir, mengampunilah Tuhan lana padaku dunubana, pada dosa-dosaku. Wakafir, dan menutupilah Tuhan. Ghadhi artinya menutupilah Tuhan. Anna, dari kami, sayyiatina, pada keburukan-keburukan kami, kepada keburukan-keburukanku. Benar-benar pakai jamak di sini ya. Rabbana faghfir lana dzunubana. Tuntunan ini adalah tuntunan doa yang ada di dalam Al-Qur'an. Di mana ketika tuntunan ini disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, maka ini menandakan setiap kita minta ampun sama Allah, setiap kita beristighfar, Allah pasti terima istighfar kita. Maka urusan kita sama Allah, ya kita selesaikan dengan istighfar. Nah, tapi bagaimana dengan hak adami? Dengan hak adami ya selama orang yang kita sakiti, yang ada hak adami dengan kita tidak memaafkan, Allah tidak bisa memaafkan. Yo njaluk sepuro dhewe jare Gusti Allah. Ngawakmu dhewe sing gawe salah. Kalau dosa kita sama Allah, kita bisa beristighfar setiap saat. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Ini kalimatnya juga pakai jamak nggih. Tutupilah nggih. Tutupilah keburukan-keburukanku. Jadi kalau manusia itu terlihat baik, sebenarnya karena Allah menutupi keburukan kita. Maka seorang muslimah diwajibkan untuk menutup dirinya, menutup auratnya secara fisik. Cek opo sebenarnya tujuannya baik loh ya. Nyatane zaman saat ini ku dengan banyaknya influencer sing dudun-dudun awake, wong liya dadi insecure. Wong ngatasi gak tau kepethuk ae lho, gak kenal ae lho kok iso insecure ya Allah rek. Apa jenenge K-pop iku kok girl band iku kok kulite cek apike. Wetenge cek cilik lah kok gak tau kepethuk ae lho kok insecure. Ya itu faktanya memang manusia mudah sekali terjebak pada pikiran buruk tentang dirinya sendiri, bahkan gak usah tentang wong liya nggih, tentang awake dhewe kita nih gampang sekali berpikir negatif tentang diri kita. Padahal kalau kita ingat sama Allah nggih, kita ingat dengan tuntunan doa semacam ini, kita tahu kita bisa terlihat baik, kita bisa baik, terlihat baik dari luar, ya, itu bukan karena kita benar-benar baik, tapi karena Allah dengan segala kebesarannya, dengan maha besarnya, dengan maha pengasihnya, menutupi segala keburukan-keburukan kita. Kita harus ingat bahwa kalau kita punya kesalahan, entah keburukan itu fisik atau kesalahan dosa, kesalahan di masa lalu, maka aib itu nggak boleh diumbar. Aib itu nggak boleh diumbar. Artinya yang kesalahan, yang benar-benar kesalahan, misalkan gini, sampean pernah melakukan kesalahan sepele lah ya, koyo umumnya arek cilik Ramadan ngomongi poso, terus mari ngono nyolong-nyolong mangan jajan. Ini kan jelas sebuah dosa yang dilakukan nih. Ini aib. Mestinya kita tidak membuka, gak ngomong-ngomong. Lah wong nglakoni dosa nggih. Dosa niku kan hendaknya kita tutupi memang. Dosa yang ada di diri kita, kalau memang aib itu kita hendaknya menutupi dan kita punya kemauan kuat untuk menutupi, nggih, Allah akan tutupi aib itu. Tapi lek wis wong niku nglakoni dosa ngomong-ngomong pisan. Ojo sampai salah motivasi nang anak. Wis talanak sampe niku ibu biyen tambah luwih nemen ngene. Enggak apa-apa sesekali, tapi kalau penyampaian tentang keburukan kita di masa lalu itu terus-terusan, kita enggak kontrol, ya, maka wibawa kita juga, Allah juga mencabutlah wibawa kita. Wis wong iki gak sanggup nutupi aib dhewe.
tak ilangno wibawae nang ngarepe anake. Akhirnya nopo? Anake ketika bertumbuh loh, aku iki luwih apik berarti teko ibuku. Ini loh yang kita jangan sampai salah nggih. Apakah kesalahan kita di masa lalu niku kan kalau kita sampaikan untuk menjadi motivasi supaya tidak dilakukan oleh orang lain kan itu akan menjadi dakwah. Iya. Lek ternyata orang lain hanya melihat itu sebagai kita membuka aib diri kita sendiri, ya apa? Jadi di dalam Islam, di dalam masalah nutup rahasia, manusia itu harus ketika aib itu benar-benar sesuatu yang fatal sampai merugikan orang lain, bahkan ketika diceritakan, maka jangan ceritakan hal itu. Ya sudah, kita simpan, ya Allah saya punya dosa di masa lalu, kita pengen itu ditutup, kita mungkin nggak akan lupa. Apalagi kalau ada dampak sosial ada dampak di mental kita, biasanya kesalahan itu nggak akan mudah kita lupakan ya. Tapi juga bukan untuk disampaikan ke orang lain, terutama kalau itu memang kesalahan kita, apapun lah apapun, koyok tahu nyolong misalnya, tahu mokel pas poso-poso misalnya. Ojo sampai sampean meneh motivasi anake poso nggih dengan cara sampean menceritakan aib. Nggih. Ojo kaya ibu biyen niku dikongkon poso terus mokel. Lho, iki salah cara iki jenenge. Nggih. Salah cara. Jadi kalau sesuatu itu jelas-jelas dosa, melanggar tatanan syariat, misalkan kita pernah tarikus sholat dan kita pernah meninggalkan sholat, kemudian itu kita omong-omongkan ke orang lain. Ini jangan sampai, kalau bisa memotivasi orang lain untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan kebaikan, jangan sampai dengan motivasi yang salah sampai kita buka aib. Nah, yang dikatakan aib itu apa? Yang paling utama adalah yang melanggar syariat, yang melanggar tatanan agama seperti tarikus sholat, mencuri, berzina. Itu jangan gampang-gampang diceritakan ke orang lain. Jangan gampang-gampang diceritakan ke orang lain. Ini sesuatu yang buruk, harus disimpan. Batasannya seperti itu. Batasan kita menyimpan rahasia di diri kita, kesalahan-kesalahan di masa lalu kita adalah yang utama. Itu kita harus nyimpen fakta bahwa kita pernah melanggar syariat. Ini harus disimpan. Fakta buruk seperti ini kita minta sama Allah untuk disimpan. Kita sendiri harus menyimpannya rapi. Nggak apa-apa itu disampaikan di satu forum tertentu yang memang di situ ada penanganan dengan luka masa lalu misalkan seperti itu, atau sampean nulis sesuatu dengan tujuan yang baik, tapi kalau ngomong yang tanpa kontrol yang sampai akhirnya bikin orang lain malah mikir macam-macam, nah ini lebih baik jangan. Jadi kita minta sama Allah ditutup semua keburukan. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Tutup segala keburukan. Wa tawaffana, dan matikanlah kami. Ikbid artinya mencabutlah Tuhan arwahana pada ruh kami, ma'al abrori beserta golongan orang-orang yang baik, al-anbiya'i yaitu para nabi, wassolihina dan orang-orang yang soleh. Kita minta dimatikan, kita minta diakhiri kehidupan kita ini bersama dengan orang-orang yang baik, yaitu para nabi dan orang-orang yang soleh. Kita minta happy ending dari Allah. Happy endingnya wong Islam ya husnul khotimah. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa atina, dan memberilah Tuhan pada kami. Akti artinya memberilah Tuhan pada kami ma pada perkara wa'ata yang telah menjanjikan Tuhan pada kami bihi dengan alas sunnati atas ala alsinati atas lesan-lesan, ala alsinati rusuliki, terus rusulika, ala rusulika, ala alsinati rusulika, artinya dari lesan-lesan utusan-utusanmu.
Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika. Apa yang dijanjikan oleh Allah melalui lesannya para utusan? Mir rahmatin, nyatanya dari rahmat, kasih sayang, wal fadli dan anugerah. Wasu'alihim dan wasu'aluhum dan adapun memintanya mukminin zalika pada ma wa'adtana ingkana sekalipun ada apa wa'duhu janji Allah ta'ala maha luhur siapa Allah, itulah yukhlafu tidak di langgar, itulah yukhlafu tidak dilanggar apa wa'ad soalun yaitu permintaan ayyaja'ala untuknya menjadikan siapa Allah hum pada alladzin mim mustahiqihi dari orang-orang yang berhak pada dalik li'annahum karena sesungguhnya alladzin itu lam yutayaqqanu tidak diyakinkan siapa alladzina yadhkurun istihqaqahum pada haknya alladzina yadhkurun lahu terhadap ma. Jadi sekalipun apa yang dijanjikan oleh Allah itu pasti, tapi seseorang yang beriman ini berhak untuk meminta, untuk minta sama Allah mewujudkan janji Allah atas rahmat dan anugerahnya. Wa takriru Rabbana dan adapun mengulang lafaz Rabbana itu mubalaghatan sebagai mubalaghah sebagai penekanan fit tadarrui di dalam sopan, di dalam bersopan santun. Jadi pengulangan Rabbana itu untuk sopan santun karena ini kan tuntunan doa ya. Jadi mulai dari Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar ila akhirih itu kan diulang terus nggih Rabbana 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 nggih. Itu tujuannya adalah untuk sopan santun. Gak koyok jaluk nang kancane. Koyok nek jaluk nang kancane kan biasane kan yo gak usah diulang-ulang ya. Wala tukhzina dan jangan menghinakan Tuhan pada kami yaumal qiyamati di hari kiamat. Innaka sesungguhnya Tuhan itulah tukhlifu tidak mengingkari Tuhan al-mi'ada pada janji. Al-wa'da artinya pada janji bil ba'tsi dengan hari kebangkitan. Wal jazai dan pembalasan. Wal jazai dan hari pembalasan. Wala tuzina yaumal qiyamah innaka la tuflihul mi'ad. Lagi-lagi diucapkan ya Allah bahwa janji jenengan adalah pasti. Saya sering sekali mengingatkan bahwa janji Allah itu pasti dalam hal apapun. Ya, kita harus ingat, kita minta apapun sama Allah, kita ingat bahwa janji Allah itu pasti. Yang paling tidak mungkin ingkar janji itu adalah Allah. Tapi kadang-kadang kenapa manusia sampai menjanjikan sesuatu? Kadang-kadang memang tujuannya ya mungkin karena manusia butuh untuk mengucapkan satu janji tertentu untuk menjaga kualitas dirinya. Contohnya, oh berarti lah menungso iku apa senengane janji padahal gak mesti iso menepati. Tapi janji manusia itu ada. Nggih kan? Kita kan yo gampang ae mengucapkan wis aku janji. Nggih kan? Apa-apa iku ono. Kita ingat-ingat lagi nggih bahwa kalau janji manusia itu memang ada dan suatu ketika itu harus pasti ono gunane. Salah satu gunane kita menjanjikan sesuatu adalah untuk menjaga atau meningkatkan kualitas diri kita. Misalkan kita janji sama orang tua, Bu, saya janji saya akan menjadi anak yang baik, ya. Saya janji untuk bisa mendoakan ibu tiap hari. Nah, coba kalau nggak ada janji itu, ya, kalau kita ingat janji itu, ya Allah saya sudah janji sama orang tua saya. Ini loh yang saya maksud bahwa janji Allah itu pasti, ya, tapi janji manusia itu ada. Kita diberikan kemampuan untuk berjanji. Kita diberi kemampuan untuk berjanji. Kenapa? Karena manusia juga diberi daya untuk berkomunikasi. Sesekali kita perlu menjanjikan sesuatu. Untuk apa? Untuk menjaga nilai diri kita.
kita berjanji pada diri sendiri. Kula niku setiap teng Mekah ana sing tak janjikan nang awak kula dhewe nang ngarepe Ka'bah. Padha delalae kula kali niku nun sami. Ya Allah, kula janji nanti saya kesini lagi sudah dalam kondisi sosial dan finansial yang baik, dalam kondisi kehidupan interaksi saya dengan orang lain dan juga kehidupan finansial saya yang lebih baik. Kita janji di hadapan Ka'bah karena Allah itu maha menepati janji. Dan nang ati kula niku ngeten, aku gak pengen ibadah nang Mekah niki dilandasi oleh satu perasaan bersalah atau mengharapkan sesuatu yang ya terutama perasaan bersalah nggih. Pengene lek teng Mekah niku nggih ibadah di sana di Makkah Madinah dalam kondisi bersyukur. Mensyukuri anugerah yang ada dan segala macam. Ini penting, manusia menjanjikan sesuatu niki penting. Setidaknya isok dadi tirakate awake dhewe. Contone sampeyan janji nang guru, nggih, zaman apalan-apalan, janji wis isoke apalane sedina pira, dinten gangsal. Kita berusaha menepati janji itu apa tujuannya? Kan juga untuk meningkatkan kualitas diri kita. Nggih kan? Jadi kalau janji Allah semua kembalinya adalah ke manusia. Ini loh hebatnya nih. Iki ajaib menungso. Allah menjanjikan sesuatu kepada manusia. Tujuannya apa? Untuk ditepati, untuk menjadi anugerah bagi manusia itu sendiri. Kan ngoten nggih? Kemudian manusia diberikan kemampuan untuk berjanji. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menjaga dirinya sendiri. Balike lho nang menungso kabeh. Kurang luar biasa napa Gusti Allah niku nyiptakno menungso. Maka jangan takut menjanjikan sesuatu, sing penting sing masuk akal. Sampeyan nek janji kok sing gak masuk akal wis pasti gak iso menepati nggih. Gak usah janji lek ngono. Apapun itu nggih, ketika sampeyan berpasangan juga gitu. Supaya untuk meningkatkan kualitas kita sendiri sebagai manusia. Enggak apa-apa. Jadi kayak misalkan menjanjikan kesetiaan ke pasangan boleh, nggih. Boleh. Kalau memang sampeyan tipe orangnya adalah orang yang memang setia, nggih. Karena gak mesti wong itu macam-macam. Atau sampai menjanjikan sesuatu ke teman. Nah, ini harus bisa diukur juga. Nah, kalau janji Allah niku sudah pasti terwujud. Fastajaba lahum wala tukhzina yaumil qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Fastajaba lahum rabbuhum iki sambungane ambek sak mari niki wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Tak mencret-mencret kok cek hatam niku pas tanggal 15. Kak hatam nggih mesti entek surat Ali Imran iki nggih. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Suci kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.